Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwer TV. Makin sulit dan terjepit, Anies dikadalin PKS dan Demokrat, ditulis oleh Nina Nur. Waktu tidak akan terasa, dalam hitungan bulan, jabatan Anies akan berakhir. Euforia memenangkan Pilkada 2017 tinggal jadi masa lalu. FPI sudah bubar, Rizik sudah dipenjara, demo berjelit-jelit hanya tinggal kenangan belaka. Semua terasa hambar, yang mengeluh-elukan Anies tinggal para kadrun dan buzzer di medsos. Yang satu orang saja bisa punya puluhan akun, di dunia nyata warga Jakarta malah cuek sama Anies. Di jalan, di tangga, di dalam KRL, rata-rata warga hanya diam melihat Anies. Bahkan mungkin melengos, tidak peduli. Bahkan ketika Anies dadah-dadah pada para peserta vaksinasi di GBK, tidak ada yang membalasnya. Mereka hanya menatap biasa, boro-boro disambut dengan yel-yel. Anies jalan atau naik sepeda, warga seperti tidak melihatnya. Gimana mau dielukan warga, wong dia saja tidak mau mendekati warganya. Anies memang sangat pelit untuk mendekati warga. Sejak awal jadi gubernur, dia memang membangun pagar terhadap warga Jakarta. Entah maksudnya apa. Balai kota yang dulu terbuka, penuh warga yang mau mengadu ke gubernur, kemudian ditutup oleh Anies. So elitis. Bagi saya aneh juga buat orang yang katanya punya ambisi mau nyapres. Kedekatan Anies dengan warga di balai kota mestinya bisa jadi bahan buat Anies menjaga dan menaikkan citranya buat nyapres. Namun malah dihentikan. Mungkin sadar kalau dia tidak bisa memberikan solusi cepat ke warga seperti gubernur sebelumnya. Hehe, bisa jadi Anies mungkin takut kalau kedoknya terbuka, bahwa sebenarnya banyak hal yang tidak dia tahu dan tidak dia kuasai. Programnya sendiri saja tidak dikerjakan dengan maksimal kok. Seperti naturalisasi dan drainase vertikal untuk menangani banjir. Ujung-ujungnya balik lagi ke normalisasi. Rumah DP 0 rupiah hasilnya jauh dari janji kampanye. Lalu apalagi yang diberikan Anies buat warga Jakarta? Patung bambu, tugu batu, tugu peti mati, dan tugu sepeda. Ya. Ada integrasi, transportasi, dan penghargaan buat Anies. Namun kalau balik ditanya, siapa sih yang membangun MRT atau LRT? Emang Anies? Saat ini Anies tinggal menghitung bulan, tahun depan jabatannya berakhir. Pencitraan yang sudah banyak dia lakukan terbukti gagal mengangkat namanya. Nebeng pandemi, angka COVID Jakarta malah naik. Duit APBD pun tekor, dan Anies akhirnya ngutang ke pemerintah pusat. Pencitraan di kala banjir gagal total. Hehehe. Ingat kan, lokasi yang disebut Anies tidak banjir beberapa hari kemudian malah kena banjir. Ambyar dah. Anies pun terlihat panik, langkah-langkahnya tidak konsisten. Pekerjaan sebagai gubernur berbenturan hebat dengan manuver politiknya. Ketika dia melarang warga untuk bersilaturahmi, dirinya malah berkunjung ke rumah ketumpan. Ketika dia katanya memperingatkan pemerintah pusat soal kenaikan angka COVID, nyatanya dia malah ke Sumedang panen padi. Ketika dia melarang warga keluar rumah, dia malah sepedaan dengan keluarganya. Tempat isolasi tambahan buat pasien COVID sampai ditagih oleh Kapolri. Blunder minta-minta ember dan sapu ke para dubes asing pun bikin Anies ditertawakan dan dihujat publik. Formula E tak kunjung jadi nyata. Mau bangun stadion dan museum Nabi, mana hasilnya? Semua gagal dan ambyar. Di lain pihak mau nyapres itu tidaklah mudah. Harus ada kendaraan partai politik. Kita lihat lagi kekuatan parpol pasca Pileg 2019. PDIP 128 kursi atau 19,33%, Golkar 85 kursi atau 12,31%, Gerindra 78 kursi atau 12,57%, Nasdem 59 kursi atau 9,05%, PKB 58 kursi atau 9,69%, Demokrat 54 kursi atau 7,77%, PKS 50 kursi atau 8,21%, PAN 44 kursi 6,84%, dan PPP 19 kursi atau 4,52%. Sementara ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential threshold adalah 20% atau 115 kursi. Walaupun Gerindra mengusung Anies di Pilkada 2017, namun Gerindra sudah jadi koalisi pemerintah, sudah temenan sama Presiden Jokowi. Partai politik yang masih jadi lawan Jokowi adalah PKS dan Demokrat, sedangkan PAN punya kecenderungan mendukung Jokowi. Faktor Jokowi merupakan faktor penting dalam Pilpres 2024. Ini sulit untuk dibantah. Siapapun yang di-endorse oleh Jokowi, maka akan besar kemungkinannya untuk menang di 2024. Yang pasti bukan Anies. Dengan mempertahankan posisi berseberangan dengan pemerintah pusat, maka Anies akhirnya mendapat risiko, bukan hasil.
Risiko untuk tidak akan di-endorse oleh Jokowi. Risiko hanya punya pilihan terbatas terhadap parpol yang bisa mengusungnya di 2024. Ini tercermin dari manuver safari politik Anies beberapa waktu lalu. Dia nampak akrab dengan kader-kader Demokrat di Jatim. Dia juga bertemu dengan AHY, termasuk sewanya Anies ke rumah Ketum PAN Zulkifli Hasan. PKS pun nampaknya memberikan harapan ke Anies untuk mengusungnya nanti. Anies pun menaruh harapan untuk didukung oleh koalisi Demokrat, PAN, dan PKS, mungkin juga dengan Nasdem. Tapi apa yang terjadi? Nasdem sudah lama mementahkan harapan Anies itu. Ketika Nasdem bicara soal beberapa nama yang punya potensi nyapres, ya memang masih termasuk Anies, tapi bukan hanya Anies kan? PAN tidak terdengar suaranya bicara soal Pilpres. Namun kader PAN Bima Arya nampak akrab dengan Presiden Jokowi. Dengan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Jadi wali kota rasa gubernur dong. Nah, PKS malah jadi akrab dengan Demokrat. PKS mulai mendorong petinggi partainya, Habib Salim Segaf Al-Jufri, untuk lebih dikenal publik, untuk dijadikan capres dari PKS sesuai amanat Musyawarah Majelis Syuro 4 akhir Juni lalu. Sementara Demokrat pun menyatakan ada kemungkinan untuk berkoalisi dengan mengusung AHY karena ada kedekatan Salim Segaf dengan SBY. Salim Segaf pernah jadi mensos di era SBY. Koalisi PKS dan Demokrat serta PAN akan cukup buat mengusung capres atau cawapres. AHY senyum dong. Tentu, terbuka celah buat capres. Posisi Anies di mana? Masih berlindung di ketek JK. Hehehe. Berharap dapat dukungan dari Golkar dan Nasdem. Memangnya nama Anies masih harum pasca menyelesaikan jabatannya. Utang Anies buat warga Jakarta terlampau banyak. Yang tersisa adalah resiko bukannya peluang baik. Resiko makin bertambah dengan masa vakum Anies tanpa jabatan di ujung 2022 hingga 2024. Belum lagi faktor Ganjar yang mendapat banyak dukungan dan simpati rakyat di berbagai pelosok Indonesia. Hanya kadrun dan buzzer yang masih mengeluh-elukan Anies. Bikin Prabowo menang di Jakarta saja Anies tidak bisa, apalagi memenangkan dirinya sendiri, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.